Ki Demung Plakaran, sosok di balik berdirinya Kerajaan Madura Barat, Part 2, Portal Madura, Bangkalan. Di antara rumah penduduk dan luasnya tegalan tersembunyi komplek makam yang jika diperhatikan telah mengalami pemugaran. Dari ratusan makam yang terlihat, ada 2 makam yang mencuri perhatian karena terlihat berbeda dengan makam lainnya. Jasad Ki Demung Plakaran bersemayam di salah satu makam yang terbuat dari batu andesit tersebut. Ki Demung Plakaran meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Daerah di mana ia mengakhiri perjalanan spiritual hingga mendirikan Kerajaan Plakaran. Kerajaan kecil inilah yang kemudian jadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Madura Barat. Makam Ki Demung Plakaran hanya berjarak sekitar 200 meter dari komplek Makam Agung, dan berada pada lintasan jalan yang sama. Di Makam Agung bersemayam jasad Pangeran Pragalbo, putra Ki Demung Plakaran, Ki Pratanu atau Panembahan Lemah Dhuwur, cucu Ki Demung Plakaran atau putra Pangeran Pragalbo, serta Pangeran Koro atau Pangeran Tengah, putra Ki Pratanu atau cicit Ki Demung Plakaran. Sedang di komplek makam air mata yang berlokasi di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, bersemayam jasad keturunan berikutnya yang juga tercatat sebagai penguasa Kerajaan Madura Barat. Jarak makam Ki Demung Plakaran dengan makam air mata sekitar 1 km. Puskesmas Tonggu menjadi petunjuk terdekat untuk sampai ke makam Ki Demung Plakaran. Dari Simpang 3 depan Puskesmas, arahkan perjalanan ke selatan. Hanya berjarak sekitar 100 meter. Di sebelah kanan, atau barat, jalan terdapat penanda berupa gapura kembar, pertama, yang tersusun dari bata merah. Pada kedua bangunan pendukung, sayap gapura, terdapat ukiran semen berbentuk lambang dalam bingkai bujur sangkar. Di sayap gapura sisi selatan terdapat ukiran lambang Surya Majapahit. Sedang di sayap gapura sisi utara terdapat ukiran cakra sebagai simbol kebesaran Kerajaan Madura Barat di era Cakraningrat. Sebuah papan kayu berwarna coklat melintang yang kedua ujungnya menembus bagian atas gapura kembar makin mempertegas lokasi makam Ki Demung. Pada papan kayu terdapat 2 baris tulisan yang berbunyi, Pasarean Kiai Demang Plakaran. Awal mula Kerajaan Madura Barat. Desa Plakaran merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Arosbaya, Bangkalan. Kegiatan masyarakat Plakaran tidak jauh berbeda dengan masyarakat di desa lain yang ada di Arosbaya. Mulai dari bercocok tanam dan cara mereka dalam bergaya hidup. Namun, Desa Plakaran sendiri mempunyai sesuatu yang sangat sakral dan ditinggikan, yaitu keberadaan Buju, Demang dan Makam Agung. Makam Buju, Demang merupakan salah satu makam kerajaan yang ada di Bangkalan dan di Kecamatan Arosbaya khususnya. Selain makam tersebut juga ada Makam Agung yang di dalamnya terdapat makam-makam putra kerajaan yang ada Madura. Ki Demang sendiri sampai sekarang belum diketahui pasti nama aslinya. Kata Demang tersebut hanyalah sebutan bagi orang yang mempunyai kekuasaan atau kepemimpinan. Karena di Plakaran inilah Ki Demang kemudian membentuk kelompok masyarakat dan memposisikan diri sebagai pimpinan, ini sebabnya beliau diberi gelar Ki Demang Plakaran. Demang tersebut hanyalah julukan yang diberikan kepada masyarakat terhadap Kiai Demang. Konon katanya Desa Plakaran merupakan desa yang diinginkan Kiai Demang sebagai tempat pemakamannya. Karena ketika akan dimakamkan, jenazah Kiai Demang terasa berat pada saat akan dibawa ke desa lain, dan terasa ringan saat diarahkan ke tempat pemakaman sekarang. Akhirnya masyarakat memutuskan untuk memakamkan Kiai Demang di tempat pemakamannya yang sekarang, yaitu di Desa Plakaran. Ungkap Bapak Salim, salah satu tokoh masyarakat Desa Plakaran. Makam Kiai Demang sendiri sekarang sudah mulai dibangun, seperti dibangun layaknya Buju, pada umumnya. Alasan dibangunnya karena Kiai Demang merupakan salah satu raja tertinggi di Bangkalan. Itu memang sengaja dibangun karena Ki Demang ini termasuk Buju, tertua di Bangkalan. Tutur Pasakur Kepala Desa Plakaran. Melihat cerita sejarah Ki Demang, sudah menjadi hal yang wajar jika makam Ki Demang menjadi salah satu tempat ziarah atau wisata religi Desa Plakaran.
Karena memang Ki Demang adalah salah satu leluhur di Madura, khususnya di Bangkalan. Di Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, pernah berdiri kerajaan kecil bernama Kerajaan Plakaran. Kerajaan ini diperintah oleh Ki Demung Plakaran, keturunan dari Prabu Brawijaya, tahun 1468 sampai tahun 1478, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Perjalanan sejarah Bangkalan tidak bisa dilepaskan dengan munculnya kekuasaan di daerah Plakaran, yang selanjutnya disebut dengan Kerajaan Plakaran. Kerajaan ini diperkirakan muncul sebelum seperempat pertama abad 16, yakni sebelum penguasa Madura Barat memeluk Islam. Plakaran diawali dengan kedatangan Kiai Demung dari Sampang. Dia adalah anak dari Arya Pujuk dan Nyai Ageng Buddha. Setelah menetap di Plakaran, Kiai Demung dikenal dengan nama Demung Plakaran. Dia mendirikan keraton di sebelah barat Plakaran atau sebelah timur Arosbaya, yang dinamakan Kota Anyar, Kamar 1951:113. Sepeninggal Demung Plakaran, kekuasaan dipegang oleh Kiai Pragalba, anaknya yang nomor 5. Pragalba mengangkat dirinya sebagai Pangeran Plakaran dari Arosbaya. Selanjutnya meluaskan daerah kekuasaannya hingga hampir seluruh Madura. Pragalba mempunyai 3 orang istri. Pratanu adalah anak dari istri ketiganya. Semasa kekuasaan Pragalba inilah agama Islam mulai disebarkan di Madura Barat, yang dilakukan oleh para ulama dari Giri dan Gresik. Penyebarannya meliputi daerah pesisir pantai sekitar Selat Madura pada abad ke-15. Fasucipto Tirtoatmojo 1983:13. Islam berkembang pesat sejak penyebarannya dilakukan secara teratur oleh Syekh Husain dari Ampel, Hamka 1981:137. Bahkan, ia mendirikan masjid di Arosbaya. Menurut cerita masyarakat Arosbaya, reruntuhan di sekitar makam Syekh Husain adalah masjid yang didirikannya. Namun meski Islam sudah masuk di Madura Barat, Pragalba belum memeluk Islam. Tetapi justru putranya Pratanu yang memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi, Sirna Pandawa Kertaning Nagara, 1450 Caka 1528 M. Peristiwa tersebut berbarengan dengan pudarnya kekuasaan Majapahit setelah dikuasai Islam tahun 1527 M. Selain itu, Kerajaan Plakaran mengakui kekuasaan Demak, sehingga diperkirakan penerimaan Islam di Madura bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Majapahit. Menjelang wafat, Pragalba masuk Islam dengan mengangguk kepala, karena itu dia mendapat sebutan Pangeran Onggu. Sepeninggalnya, Pratanu naik tahta dengan gelar Panembahan Lemah Dhuwur. Itu terjadi pada tahun-tahun 1531 sampai tahun 1592. Jauh sebelum Pangeran Pratanu dan Empu Bageno menyebarkan Islam, sejumlah kerajaan kecil di Bangkalan, diawali dari Kerajaan Plakaran yang didirikan oleh Kiai Demang dari Sampang, yang diperkirakan merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit yang sangat berpengaruh pada saat itu. Kiai Demang menikah dengan Nyi Sumekar, yang diantaranya melahirkan Raden Pragalba. Pragalba menikahi 3 wanita. Pratanu adalah anak Pragalba dari istri ketiga yang dipersiapkan sebagai putra mahkota dan kemudian dikenal sebagai Raja Islam pertama di Madura. Pratanu menikah dengan putri dari Pajang yang memperoleh keturunan 5 orang. Pangeran Sidinggili yang memerintah di Sampang. Raden Koro yang bergelar Pangeran Tengah di Arosbaya. Raden Koro menggantikan ayahnya. Ketika Pratanu wafat, Pangeran Blega yang diberi kekuasaan di Blega, Ratu Mas di Pasuruan dan Ratu Ayu. Kerajaan Arosbaya runtuh diserang oleh Mataram pada masa pemerintahan Pangeran Mas pada tahun 1624. Pada pertempuran ini Mataram kehilangan panglima perangnya, Tumenggung Demak, beberapa pejabat tinggi kerajaan dan sebanyak 6.000 prajurit gugur.